mana sistem tersebut dapat memberikan keputusan dari segi nilai tertinggi sehingga dapat memberitahu siapa yang berhak terpilih. Dari latar belakang dan rumusan masalah tersebut, muncullah gagasan tujuan tugas akhir saya, yaitu untuk merancang sistem lelang mobil yang lebih aman, efektif, dan efisien. Adapun acuan ilmiah yang saya gunakan dalam tugas akhir saya yaitu yang pertama, pengertian dari kode igniter. Kode igniter menjadi sebuah framework PHP dengan model MVC, model view controller untuk membangun website dinamis dengan menggunakan PHP yang dapat mempercepat pengembang untuk membuat sebuah aplikasi web. Yang kedua adalah pengertian dari lelang. Lelang adalah proses membeli dan menjual barang atau jasa dengan cara menawarkan kepada penawar, menawarkan tawaran harga lebih tinggi dan kemudian menjual barang kepada penawar harga tertinggi. Yang ketiga yaitu aplikasi berbasis web. Aplikasi berbasis web merupakan aplikasi yang dapat diakses melalui web browser saat tersambung dengan jaringan internet atau intranet. Dari acuan ilmiah tersebut, saya menyimpulkan tentang pemecahan masalah, yaitu dengan membangun sebuah web lelang mobil yang terpercaya, menarik, dan mudah diakses tanpa mengenal waktu dan tempat. Wanipiro merupakan aplikasi lelang mobil berbasis web yang menyediakan jasa pralelang, lelang, dan pasca lelang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum dan dunia usaha atas akses penjualan aset dengan sarana yang lebih efektif, efisien, dan aman. Yang kedua adalah metodologi pembuatan tugas akhir saya yang meliputi yang pertama, alat dan bahan pembuatan tugas akhir. Spesifikasi perangkat keras. Yang pertama yaitu komputer dengan prosesor Intel i5, RAM 8 GB, dan display layar LCD dengan ukuran 18 inch. Spesifikasi perangkat lunak. Yang pertama yaitu saya menggunakan sistem operasi Windows 7, software pemrograman Sublime Text, software grafis menggunakan Pencil, software basis data menggunakan SAM, MySQL, dan Apache, Microsoft Office 2010 Edition, dan browser Mozilla Firefox dan Google Chrome. Adapun skema dan lini masa pengerjaan tugas akhir saya, yaitu skema pengerjaan tugas akhir saya diawali dengan menganalisis masalah. Menganalisis ini meliputi pembuatan flowchart, menyiapkan alat dan bahan, dan menyiapkan jadwal pembuatan tugas saya. Yang kedua yaitu dengan mendesain. Mendesain ini dengan menentukan warna, font huruf, dan bahkan filosofi tentang web yang akan dibuat yang sesuai dengan aplikasi yang akan dibuat. Yang ketiga yaitu dengan coding. Coding ini membuat kode-kode pemrograman untuk aplikasi yang akan dibuat nantinya. Setelah proses coding selesai, maka akan dilakukan dengan testing untuk mengecek apakah aplikasi tersebut sudah sesuai dengan alur yang diinginkan ataukah ada error atau bug yang ada di dalamnya. Setelah itu, yang terakhir yaitu dengan maintenance web. Ketika web sudah diluncurkan, jika ada suatu kerusakan, maka web tersebut akan diperbaiki oleh si developer. Adapun lini masa pengerjaan tugas saya yaitu 6 bulan, berawal dari bulan Februari sampai Juli 2020, yang meliputi analisa masalah, penentuan judul, penyiapan alat dan bahan, pengerjaan proyek tugas akhir, pembuatan slide tugas akhir, dan bimbingan tugas akhir. Adapun flowchart dari aplikasi saya yaitu yang pertama, saya akan membacakannya. Dimulai dari user akan membuka web, maka kemudian user akan mendaftarkan dirinya, kemudian dilanjutkan dengan login. Jika akun sesuai, maka user akan dilanjutkan ke dalam menu-menu berikutnya. Jika tidak, maka user akan melakukan login kembali sesuai akun yang ada. Jika akun sesuai, maka user akan dipilihkan ke dalam beberapa menu, yaitu titip lelang, jadwal lelang, lelang online, beli nomor peserta lelang, cari mobil, dan prosedur. Jika user memilih titip lelang, maka user diminta untuk mengisi berkas. Jika berkas sudah lengkap, maka user akan dilanjutkan ke jadwal pengecekan kendaraan. Jika belum, maka user akan diminta untuk melengkapi kembali. Jika sudah terkonfirmasi untuk melakukan jadwal pengecekan lelang, maka dia akan melakukan pengecekan di kantor tersebut. Setelah dilakukan pengecekan, jika sudah selesai, maka kendaraan akan siap dilelang. Jika belum terpenuhi, maka akan dilakukan pengecekan kembali sampai prosedur selesai.
Jika user memilih jadwal lelang, maka user akan melihat jadwal-jadwal lelang saja. Kemudian, jika user memilih lelang online, maka user akan dirujukan ke dalam menu beli nomor peserta lelang. Setelah memasuki menu beli nomor peserta lelang, maka user akan memilih jadwal lelang yang nantinya akan diikuti. Setelah memilih jadwal lelang, maka user akan membeli nomor peserta lelang. Kemudian mengikuti lelang. Jika menang, maka user diminta untuk melakukan pelunasan barang, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan barang. Jika user kalah, maka user akan mengambil uang jaminan tersebut. Yang lainnya yaitu dengan menu cari mobil. Jika user tertarik dengan mobil yang akan dilelang, maka user akan mengikuti lelang. Jika tidak, maka user akan mencari lagi sampai ada yang membuatnya menarik. Yang terakhir yaitu jika user memilih menu prosedur. Di dalam prosedur ini tertuang atau tata cara pelelangan lelang online tersebut. Pencapaian tugas akhir saya. Pencapaian tugas akhir saya sudah melakukan analisis dan melakukan desain. Berikut adalah hasil dari tugas akhir saya. Di sini merupakan tampilan home dari aplikasi yang bernama Wanipiro. Di sini merupakan logo dari aplikasi. Di dalam tampilan home ini terdapat menu cari mobil, jadwal lelang, beli nomor peserta lelang, lelang online, titip lelang, prosedur, daftar, dan login. Juga terdapat menu filter cari daftar mobil. Di situ juga terdapat prosedur lelang dan juga promo-promo mengenai mobil yang akan dilelang. Berikut ini adalah tampilan halaman login, di mana user diminta untuk menginputkan nama, email, kata sandi, kemudian masuk ke dalam web. Berikut ini merupakan tampilan dari pendaftaran sebagai member. User diminta untuk menginputkan nama, email, nomor HP, dan kata sandi yang akan dibuat. Berikut ini merupakan menu dalam pembelian nomor peserta lelang, di mana user diminta untuk menginputkan nama, nomor HP, email, kota lelang, alamat bank yang dimiliki oleh user, nomor rekening atas nama, jumlah nomor peserta lelang yang akan dibeli, dan upload KTP. Berikut ini merupakan tampilan dari pencarian mobil, di mana terdapat beberapa filter yang memudahkan dalam pencarian mobil. Berikut ini merupakan tampilan dari jadwal lelang, di mana terdapat filter yaitu kota, bulan, dan jadwal-jadwal lelang. Berikut ini merupakan tampilan dari lelang online, di mana si user akan memilih agenda lelang dulu, baru akan masuk ke dalam menu lelang online. Berikut ini merupakan tampilan untuk titip lelang. Titip lelang ini merupakan user akan menitipkan barangnya untuk dilelang, di mana user akan diminta untuk menginputkan nama, nomor HP, email, kota lelang, alamat, bank yang dimiliki user, nomor rekening atas nama, nomor plat kendaraan, merek mobil, dan upload KTP. Berikut ini adalah tampilan dari prosedur, di mana prosedur ini mencantumkan tata cara dari pelelangan. Implementasi aplikasi yaitu kita akan melakukan promosi kepada KPKNL. Kemudian jika user tertarik dan ingin bergabung, maka ia akan mendaftarkan dirinya. Kemudian ada verifikasi dan konfirmasi dari pihak admin yang kemudian menjadikan si user menjadi member. Yang terakhir yaitu hanya kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, sistem lelang sudah terkomputerisasi sehingga dapat memberikan keputusan berdasarkan lama waktu tawaran barang dengan nilai maksimum yang telah ditentukan oleh si pelelang. Sistem akan membekukan proses penawaran apabila tidak ada satupun penawar yang berani menaruh nilai tawaran dalam waktu tertentu dan akan dilanjutkan ke tawaran baru. Sistem akan menutup atau closing apabila telah ditentukan siapa penawar yang tertinggi saat batas waktu telah habis. Saran, tidak dilengkapi fitur SMS Gateway sebagai notifikasi langsung dalam hal konfirmasi ke member pada saat setelah terjadi kesepakatan penawaran, sehingga hanya menggunakan pesan yang langsung masuk ke email member saja. Pengunjung biasa tidak bisa melihat daftar lelang yang dilakukan oleh para pembeli atau penawar, namun harus menjadi member dulu. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ketua Sidang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Lanjut di sesi berikutnya, sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada Dewan Penguji yang pertama, Bapak Yanurdana. Jika ada yang ditanyakan, dipersilakan. Karidwan mau? Saya Prana dulu aja boleh. Oke. Baik, terima kasih. Apa ya? Ilham tuh dari dulu selalu jauh di atas ekspektasi saya ya. Jadi saya nggak saya Ilham sejauh ini bikin gitu. Ini menurut saya sangat baik sekali slide-nya karena apa ya? Sangat berbeda sekali dengan teman-teman yang lain. Ya, kalau teman-teman yang lain tuh meskipun ada beberapa gambaran yang beda, tapi alurnya tetap mengikuti yang kita pernah. Misalkan kayak dari latar belakang terus tujuan. Nah, itu ngikutnya alurnya benar-benar ngikut kayak punya yang dikasih pandangan. Nah, Ilham ini yang beda sendiri, ada perumusan masalah, ada pemecahan masalah, gitu ya. Ini sangat baik sekali. Sebelumnya saya mau nanya dulu, Ilham ini baca atau ngapalin, Ham? Ngapalin, Pak. Ngapalin, oke, baik. Ya, saya kalau Ilham mau tahu dari tadi saya sebenarnya jarang memperhatikan slide Ilham, tapi justru saya lebih memperhatikan Ilham berbicara. Karena saya penasaran ini Ilham kayak orang baca, tapi saya perhatikan Ilham ini ngapalin gitu kan. Bahkan kalau ditangkap itu seperti saya nangkepnya Ilham seperti iklan YouTube. Cara bacanya tuh seperti iklan YouTube gitu. Iklan-iklan YouTube. Jadi ada beberapa bagian yang Ilham tuh bacanya seperti saya lagi nonton iklan di YouTube gitu, yang nawarin sebuah aplikasi kayak gitu. Itu saya benar-benar sedikit apa ya? Benar-benar di atas ekspektasi saya. Sebelumnya saya mau nanya di bagian tadi kalau nggak salah latar belakang dulu, coba deh. Maaf Pak, bisa diulangi lagi pertanyaan, suara kurang jelas. Latar belakang, Ham. Coba lihat di latar belakang. Latar belakang. Ini saya sampai banyak sekali pertanyaan ini saking aktifnya ya. Ini Pak. Ngelihatnya tuh tadi saya banyak sekali yang ingin ditanyakan jadi. Mana, Ham? Udah. Sudah. Oke. Mungkin agak koneksinya agak kurang ini ya. Iya Pak, koneksinya agak bermasalah. Oke, next. Ini saya nggak begitu ingin ditanyakan. Tadi ada beberapa, saya lupa di bagian apa gitu. Coba saya lihat satu dulu. Next. Oke Pak. Next. Ini bagus sekali rumusan masalah. Tadi saya lupa di slide yang mana ya? Oke, nah ini tujuan benar. Bisa dijelaskan nggak, Ham? Tujuan. Baik Pak. Nah, bisa dijelaskan nggak yang dimaksud dengan aman, efektif dan efisien itu apa sih, Ham? Yang kayak gimana sih maksudnya? Yang seperti apa gitu? Baik Pak, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Prana, di mana tujuan saya dalam pembuatan tugas akhir ini yaitu untuk merancang sistem lelang mobil yang lebih aman, efektif dan efisien. Aman di sini kita merujuk ke implementasi di masyarakat, di mana dalam pengimplementasiannya kita dengan promosi lembaga KPKNL, Lembaga Kantor Pelayanan Keuangan dan Lelang Negara. Itu pasti terjamin keamanannya, dan dari pihak masyarakat pun pasti merasa ini adalah salah satu yang ditawarkan dari pihak pemerintah. Ya, itulah yang dimaksud dengan aman.
karena dilihat dari di daerah saya di mana banyak forum jual beli yang menawarkan lelang tetapi tidak jelas lelang sistemnya seperti apa. Jadi merasa tidak aman bagi peserta yang ingin mendaftarkan lelang tersebut. Jika efektif ini adalah caranya dalam melakukan pelelangan, di mana caranya yaitu dengan online, tidak lagi dengan peserta harus datang langsung ke dalam tempat pelelangan. Jadi lebih efektif, efisien karena menggunakan sistem online tadi. Ada cara yang lebih baik, efektif yaitu dengan online. Yang ketiga yaitu efisien. Efisiennya di sini adalah efisien dari waktu, biaya dan tenaga, karena dari peserta tidak perlu datang langsung ke tempat pelelangan untuk melakukan penawaran. Baik. Oke, next. Pak, itu yang dapat saya sampaikan. Oke, next. Lagi di bagian lini masa kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah lini masa tuh. Oke. Lini masa. Oke, nah ini. Di sini saya baru lihat tulisan di antara teman-teman kamu ya. Saya baru lihat tulisan diagram waterfall. Itu apa sih, Am? Baik Pak, saya akan menjawabnya. Dulu pernah dikasih tahu oleh Kak Indra tentang pembuatan tugas akhir itu ada beberapa metode. Salah satunya yaitu menggunakan metode waterfall. Waterfall ini merupakan metode yang dilakukan harus dengan secara berurut. Jika misal aplikasi sudah jadi, maka jika ingin merubah aplikasinya, maka harus kembali lagi ke dalam menganalisis lagi, desain lagi, coding lagi. Jadi jika ada perubahan harus kembali lagi ke tahap yang awal, yaitu menganalisis. Begitu. Jadi berarti dalam pembuatan tugas akhir. Oh, jadi saya misalkan gini ya, saya udah menganalisis, terus ngedesain, ya mockup segala macam, udah coding. Pas lagi testing ternyata ada bug nih, ya kan? Dan saya sebenarnya harusnya kembali ke coding, tapi kalau di waterfall saya harus kembali ke analisis lagi gitu. Iya Pak, jika sistem analisisnya sudah benar, maka bisa lanjut lagi ke desain. Karena kita melihatnya ini kan berurutan, jadi harus dilihat dulu lagi analisisnya apakah sudah benar, desainnya sudah benar. Jika sudah, maka kembali lagi ke codingnya. Oh gitu, berarti dari tes, misalkan aplikasi selesai nih sebenarnya kan, terus pas lagi testing ternyata mungkin ada fitur yang masih ngebug atau dan lain sebagainya, error gitu misalkan. Berarti saya nggak bisa langsung balik ke coding, tapi harus benar dari analisis lagi gitu ya. Iya Pak, mungkin di analisisnya seperti itu. Oke, baik. Next. Oke, nah ini coba paling bawah selesai ya, Ham ya? Iya. Tadi saya nggak kelihatan sampai ketutupan tulisan ini nih, software ini. Jadi saya pikir kok Ilham nggak ada selesainya, tadi mau saya tanyakan. Ternyata ada selesai di situ. Oke, nah terakhir dari saya, Ilham tuh udah ngoding belum, Ham? Sebenarnya sudah Pak, karena ada sesuatu jadi codingannya tidak saya tampilkan. Karena kenapa tuh, Ham? Error kah atau apa? Ya codingannya, yang pertama codingannya error. Juga kemarin waktu saya mau minta tolong buat filenya dipindahkan, ternyata komputernya nggak bisa dinyalakan. Komputer yang di mana? Yang dipetik? Ya, jadi inisiatif saya dengan membuat wireframe tersebut Pak. Jadi ada hasil dari tugas akhir yang saya tampilkan. Oh, jadi kamu ngoding, dipetik ngoding, terus di rumah ngoding juga nggak? Kalau di rumah tidak bisa mengoding Pak. Jadi ini pun laptop dari teman. Oke, ini tapi meskipun ini minjem teman ya? Iya Pak. Oke, karena kalau yang saya tanyakan, kira-kira udah berapa persen sih codingan Ilham itu yang dipetik dari keseluruhan aplikasi?
bahkan dibilang 10% aja belum Kak. Pak. Oh. Jadi masih error juga, masih awal-awal juga. Oh gitu. Oke. Cukup dari saya Kak Indra. Baik, terima kasih kepada Pak Prana. Selanjutnya dipersilakan kepada Dewan Penguji yang kedua, kepada Bapak Ridwan Syah. Jika ada yang ditanyakan, dipersilakan. Oke, baik. Ilham, terdengar? Baik Pak. Ya, bisa lihat slide-nya? Bisa Pak. Oke. Coba ke alat dan bahan, Ilham. Oke, baik. Di sini hanya sekedar saran bahwa setiap tulisan ilmiah atau karya kita, itu adalah sesuatu yang akan bisa dibantu oleh orang lain. Jadi misalnya orang lain ingin membuat aplikasi lelang juga seperti yang Ilham buat, maka mereka otomatis melihat rujukan ya, rujukannya Ilham. Nah, untuk alat dan bahan ini saran saya itu dibuatnya umum. Contoh misalnya komputer dengan prosesor i5 sudah benar, cuma generasinya nggak perlu disebutkan karena kan bisa dibuat dengan generasi 5, generasi 6, 7 dan lain-lain kan. Kemudian display LCD-nya 55 in juga bisa kan? Bisa. Ya. OS-nya juga misalnya sistem operasi Windows kan ada Windows. Ada orang nyoba pakai Windows XP kan nggak ini juga ya. Oh, orang punya Windows 10 padahal nih, tapi tiba-tiba dia nginstal ulang jadi Windows 7 gara-gara mau. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Ilham membuatnya menggunakan aplikasi berbasis web? Kenapa tidak berbasis Android? Baik Pak, terima kasih atas saran dan pendapatnya. Kemudian saya akan menjawab kenapa saya memilih aplikasi berbasis web. Karena memang skill saya lebih merujuknya ke web daripada yang berbasis Android, Kak. Daripada nanti saya menyusahkan dari diri sendiri dan skill saya yang sebenarnya ke web kok malah ke Android, jadi tidak pas ya. Jadi saya memilihnya ke berbasis web saja yang nantinya juga akan mengukur sejauh mana kemampuan saya dalam skill web. Oke, baik. Nah, bagus jawabannya. Cuma kalau memang mau lebih efektif dan maksimal, memang berbasis Android, ya orang itu bisa update. Ya, kalau web kan harus masuk dulu ke Android, bisa langsung tinggal simple lah, tekan icon, dan ada masuk segala macam. Ya. Tapi ya emang harus disesuaikan dengan kemampuan ya, jangan sampai menyusahkan. Oke, kemudian Ilham sudah sampai coding? Baru awal memasuki coding, Pak. Awal artinya sudah sampai? Ya sekitar itu baru mau mencoba untuk root, tapi masih error. Root, kalau install aplikasinya sudah berhasil? Belum. Maksudnya install CI-nya sudah berhasil? Install CI bisa berhasil. Bagaimana cara install browser lokal? Maaf Kak, bisa di cara install CI di lokal browser kita, gimana langkah-langkahnya? Apa aja yang dibutuhkan? Dalam menginstal CI, yang pertama kita harus mendownload CI-nya terlebih dahulu. Dimana nanti kita harus melakukan beberapa konfigurasi jika kita menggunakan Windows maupun dari
Ubuntu. Jadi kita tetap harus melakukan konfigurasi. Setelah melakukan konfigurasi, barulah bisa diinstal seperti itu, Kak. Oke. Apa aja yang dibutuhkan buat install CI itu? Tools apa aja yang dibutuhkan? Maaf, Kak. Kurang paham dengan pertanyaannya. Oh. Kalau mau instalasi CI di web browser, kita butuh apa aja? Misalnya butuh SAM, terus butuh apa lagi, gitu. Terus folder aplikasi kita ditaruh di mana? Pendengar? Ya. Dalam instalasi CI, kita membutuhkan yang pertama itu web browser untuk mendownloadnya. Setelah selesai mendownloadnya, kita melakukan instalasinya. Juga kita sesuaikan dengan SAM itu untuk mengakses dari database CI-nya. Yang di SAM itu apa aja yang dibutuhkan? Folder database-nya. MySQL mungkin maksudnya ya? Ya. Satu lagi apa? Bahasa untuk menjalankan browsernya apa? Untuk menggunakan maaf Kak, kurang paham. Ya, okay. Kalau kita punya folder aplikasi, misalnya tadi nama foldernya Wanipiro, ya, ditaruh di SAM-nya, ditaruh di folder mana? Di dalam file htdocs nanti ada beberapa file yang itu filenya bisa dinamai dengan Wanipiro tadi. Terus untuk membuka di browsernya mengetik apa? Localhost, terus disambungkan dengan nama foldernya yang di dalam htdocs tadi. Oke, berarti nama foldernya ya? Iya. Oke. Kemudian bisa lihat slide-nya lagi, masih ada waktu, Pak Indra? Masih, Pak Ridwan, silahkan dilanjut. Lihat slide-nya lagi. Karena tuh boleh, Pak. Dan flow. Terus ke bawah. Bawah. Oke, ini atas deh, atas yang tadi flowchart-nya. Flowchart-nya itu, Pak. Oke. Kalau sudah jadi, Ilham tawarkan ke siapa? Ini kan butuh kerjasama ya. Maaf Kak, bisa. Ya. Maaf Kak, bisa diulangi lagi pertanyaannya, soalnya agak kurang jelas. Ya, kalau aplikasinya sudah jadi, siapa saja yang akan Ilham kerjasama? Karena lelang itu kan harus ada izin negara. Ya. Gimana baik, ya? Pak. Baik Kak. Jadi yang saya ikutkan dalam kerjasama ini yaitu adalah lembaga KPKNL. KPKNL, apa tuh? Iya, benar. Lembaga kantor pelayanan keuangan dan aset negara. Oke. Itu merupakan lembaga dari bawahan Kementerian Keuangan yang menangani tentang pelelangan aset. Oke. Untuk sejauh Jadi ini memang aplikasi itu harus dipatenkan dari pihak yang resmi, lembaga yang resmi seperti itu, Kak. Oke. Untuk sejauh ini yang Ilham tahu, apakah ada aplikasi sejenis yang sudah ada? Ada, Kak. Jadi ada referensi saya yaitu ada JBED dan IBIT dari lelang Astra itu.
Yang membedakan aplikasi Ilham dengan mereka apa? Yang membedakannya yaitu tentang lelang online saya, Kak. Jadi mungkin di sana juga ada lelang online tapi sistemnya lebih rumit. Dan dilihat pun ketika saya mencoba untuk menjadi member itu sedikit bingung dengan sistem saat melakukan lelang online. Berarti untuk mengikuti lelang harus jadi member ya? Iya benar Kak. Jadi harus jadi member terlebih dahulu karena ini berkaitan dengan data-data yang penting. Jadi memang harus ada pertanggungjawaban yang lebih. Kalau orang-orang umum bisa nggak mau melihat proses lelangnya? Tidak bisa Kak. Jadi jika mau melihat lelang itu harus mengikuti lelangnya tadi. Semisal masyarakat umum mau melihat hasil lelangnya itu bisa di pemberitahuan nanti akan diberitahukan. Cuma kalau untuk dalam proses lelangnya tidak bisa karena masuk dalam lelang online-nya harus menjadi member dan mempunyai nomor peserta lelang untuk mengaksesnya. Oke. Terakhir, kalau kita mau cari mobil itu harus punya member juga ya? Nggak bisa saya nih iseng-iseng mau cari mobil nih. Siapa tahu tertarik buat lelang, terus baru daftar akun. Saya menyikap dari aplikasi saya jadi itu tidak bisa dulu Kak. Jadi harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Karena ini merupakan aset-aset penting. Jadi data itu memang harus tetap dijaga. Oke, cukup Ilham dari saya. Terima kasih, sudah cukup jelas. Terima kasih juga Pak Indra. Ya baik, terima kasih pada Dewan Penguji. Oke, sedikit saran untuk Ilham. Nanti untuk kedepannya ketika disuruh presentasi ataupun itu ketika menyampaikan sesuatu jangan terburu-buru ya. Jadi tadi rasanya Ilham kayak nggak napas tadi, kayak kejar gitu. Jadi besok-besok lagi lebih santai, lebih rileks. Jadi biar audiens biar lebih paham apa yang Ilham sampaikan. Oke, begitu. Baik, terima kasih atas sarannya. Oke, selanjutnya akan coba saya bacakan nilai sidang pada hari ini untuk Ilham. Jadi dari Pak Prana memberikan nilai kepada Ilham sebesar 88,35. Terus selanjutnya dari Pak Ridwan memberikan nilai kepada Ilham sebesar 85,15. Selanjutnya dari saya sendiri memberikan nilai kepada Ilham sebesar 85,65. Jadi nilai akhir untuk Ilham sebesar 86,38 dengan huruf A dengan predikat istimewa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Kak Indra, Pak Prana, dan Kak Ridwan yang telah memberikan penilaian. Oke. Sebelum saya tutup mungkin dari Ilham ada yang disampaikan? Kepada Kak Indra dan Pak Prana dan juga Kali, mohon maaf tadi ada kendala sinyal sehingga tidak bisa memasuki jadwal sidang online semestinya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi tadi memang dipersiapkan dari jam 8, cuma tiba-tiba ketika waktu sidang mulai sinyalnya tiba-tiba bermasalah. Sudah cukup atau ada yang tambahkan lagi? Sudah cukup Kak, terima kasih. Jika sudah cukup dengan demikian sidang pada siang hari ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan kepada Ilham untuk meninggalkan ruang sidang. Baik Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi